Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya cintai, keberadaan informasi bagi organisasi atau lembaga sekarang ini sama pentingnya dengan sumber-sumber daya produksi lainnya. Ya, ini disetarakan dengan sumber daya yang sangat penting dalam penciptaan produk yang bermutu, efisien, dan dalam rangka memenangkan persaingan global. Dalam praktiknya, sistem informasi merupakan jaringan yang terdapat dalam suatu organisasi yang membuat para pemimpin bisa mengakses informasi secara terus-menerus. Dengan informasi tersebut, para pemimpin bisa membuat keputusan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karena apa? Karena pada umumnya sistem informasi ditandai dengan penggunaan komputer dan para pemimpin bisa menggunakan sistem informasi untuk mengakses catatan-catatan lembaga secara online dan membuat ringkasan informasi yang diperoleh serta membuat laporan-laporan. Jadi secara keseluruhan, sistem informasi dibuat secara terencana. Suatu mekanisme yang sistematis yang membantu para pemimpin dengan menyediakan informasi yang relevan secara sistematis. Sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan lembaga menduduki peranan yang sangat vital, sangat penting. Sistem informasi manajemen berisikan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau decision maker dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem manusia mesin yang terpadu, integrated, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Organisasi apapun, bisnis, pemerintahan, apapun. Tujuan utama SIM adalah membantu pemimpin dalam mengambil putusan yang tepat. Ketepatan pembuatan putusan ini didasarkan pada jenis asupan atau suplai informasi yang tepat pula. Setiap level, jenis atau bidang dalam hierarkis organisasi memiliki informasi yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini, manajemen sistem informasi yang efektif adalah manajemen informasi yang mampu memilih dan memilah jenis-jenis informasi spesifik yang dibutuhkan para pemimpin dalam membuat keputusan. Pada organisasi pemerintahan, salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintahan dan pemerintah daerah. Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyak kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat pedoman bagi pengembangan organisasi pemerintah daerah, khususnya mengenai otomasi atau komputerisasi. Otomasi adalah teknik untuk membuat perangkat, proses atau sistem berjalan secara otomatis menggunakan alat mekanis atau elektronis untuk menggantikan peran manusia dalam observasi, usaha, bahkan pengambilan keputusan atau decision making. Dengan adanya payung hukum yang komprehensif, diharapkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam efektivitas pemanfaatan dan penyelenggaraan komputerisasi dalam tata kelolaan pemerintahan bisa diperkecil. Tak hanya itu, pemerintah memiliki pegangan legal dalam menentukan kebijakan serta menentukan tata organisasi yang efektif guna peningkatan kinerja pemerintahan melalui pemanfaatan information and communication technology atau ICT atau teknologi informasi dan komunikasi komputerisasi pemerintahan. Pertanyaan kemudian, di mana unsur pentingnya mata kuliah sistem informasi manajemen pemerintah, atau di mana pentingnya ilmu ini lah. Nah, jawabannya begini. Melihat kenyataan selama ini di organisasi pemerintahan bahwa implementasi SIM belum efektif dilihat dari penyelenggaraan dan pemanfaatannya, baik untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini masih sangat rendah implementasi sistem informasi pada kantor pemerintahan, yang sebabnya antara lain adalah belum adanya satuan kerja di satu kantor pemerintahan yang secara struktural bertanggung jawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Yang kedua adalah keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan satu solusi yang it-oriented, sehingga berakibat berkembangnya pulau sistem informasi. Sebab ketiga adalah rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan atau satuan kerja, sehingga amat sulit untuk diintegrasikan. Nah, sebab keempat adalah sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antara satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangun sistem. Kerjaan orang lain dikerjakan jadi ruwet. Sebab berikutnya adalah data dan informasi yang dibuat berada di luar kewenangan atau tupoksi suatu satuan kerja atau lembaga, tidak dapat dijamin keakuratannya dan tanggung jawab kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tinggi. Dan seperti kita ketahui, sebab lainnya adalah belum terbangunnya budaya bekerja dengan satu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintahan. Dan berdasarkan fakta-fakta itu, melalui mata studi sistem informasi manajemen pemerintahan, di para mahasiswi mendapat gambaran yang jelas, khusus secara teoritis, dengan apa peran dan fungsi sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat ataupun di tingkat daerah. Dan dengan mata kuliah ini diharapkan pula, kalau nanti jadi aparatur pemerintah ya, para mahasiswa-mahasiswi memiliki pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya filosofi pemerintahan atau teknis semata, namun juga memiliki pemahaman tambahan dari aspek pandangan keorganisasian, sosiologis, human relation, serta pendekatan multidisiplin lainnya. Sampai di sini dulu perkuliahan kita kali ini. Nanti ke depan kita akan kupas materi hari ini secara lebih mendalam. Saya Imam Tirkan Swadewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.